Iya, pemirsa masih bersama saya dalam Newsroom dan masih membahas terkait musim mudik Natal dan Tahun Baru Tol Layang Jakarta Cikampek cukup padat atau bisa dibilang macet. Saya ke Pak Budi. Pak Budi, kalau tadi sempat disebutkan sebelum jeda terkait karakteristik jalanan begitu banyak netizen atau masyarakat yang mencoba jalan kemudian bilang ini jalannya bergelombang kayak seperti naik kuda begitu, apa memang sengaja dibuat seperti itu tidak ngantuk atau seperti apa Pak? Saya kira yang disampaikan Pak Bambang tadi saya membenarkan semuanya bahwa sebelum jalan itu jangankan jalan tol yang memang harus ada semacam standar yang sangat ketat sekali untuk keselamatan karena kecepatan kendaraan tinggi ya. Jalan nasional biasa saja kita harus tentukan kalau ada jalan baru itu kan kita mulai satu proses namanya adalah uji laik untuk jalan itu, dan itu ada gabungan di situ, ada kepolisiannya, ada Kementerian Perhubungan, Dirjen Perhubungan Darat, ada juga dari PPU. Nah, kehadiran 3 institusi ini melakukan semacam survei kepada kondisi jalan dengan ruas yang baru terbangun itu, meyakinkan bahwa kondisi jalan geometriknya, kemudian perambuannya, kemudian penerangannya, kemudian petunjuk arahnya, itu sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Jadi artinya, kalau jalan tol elevated sepanjang 38 km sudah digunakan hari Minggu, itu sudah mulai satu proses uji laik jalannya. Jadi pemerintah menjamin bahwa jalan itu sudah berkeselamatan dan sudah cukup nyaman gitu. Kalaupun kemudian ada keluhan menyangkut masyarakat yang masih bergelombang, saya katakan itu memang saya juga merasakan karena berkali-kali saya mencoba seperti itu, dan kemudian makanya kenapa di jalan tol elevated agak berbeda kecepatannya dibanding dengan yang jalan tol biasa. Kecepatannya cuma 60 minimal, 80 maksimal. Nah, kalau misalnya masyarakat tidak lebih dari 80, menurut saya sangat bagus sekali, sangat enak sekali, dan mungkin lebih berkeselamatan dibanding dengan yang kecepatan lebih. Makanya nanti akan diterapkan satu pengawasan ketat, ada berapa CCTV yang dipasang, dan nanti pada akhir kilometer 48 baru kalau kecepatan lebih akan dilakukan penindakan oleh kepolisian. Kemudian yang sebetulnya yang bergelombang itu hanya adalah antara bentangan jembatan yang satu dengan yang kedua, dan pas di perbatasan namanya adalah expansion joint, yang kemudian barangkali kalau kecepatan kita tinggi itu akan bisa lompat dikit, tapi kalau kecepatan 80 km per jam saya sudah coba berkali-kali, menurut saya safety begitu ya. Itu makanya ditulis kecepatan minimumnya 60, maksimumnya 80. Itu ada artinya berarti kenyamanan di antara kecepatan segitu. Cuma kadang-kadang kan masyarakat kita yang mohon maaf ya, mungkin budaya kita terhadap rambu, marka, petunjuk jalan itu kurang diperhatikan gitu kan. Ini udah ada RPBJ ke kiri tol elevated, pas begitu mendekati tol elevated baru melihat, artinya yang bersangkutan tidak membaca dari berapa kilometer, berapa meter ada petunjuk jalan. Baik Pak Bambang sendiri melihat nanti antisipasi begitu arus balik untuk Natal dan Tahun Baru ini seperti apa Pak? Iya, supaya bahwa untuk rutinitas kita kan setiap tahun kan Lebaran, Natal dan Tahun Baru ya. Sehingga segala sesuatu pemerintah saya yakin sih sudah prepare ya. Sudah siap untuk apa yang akan terjadi. Hanya saja yang perlu diperhatikan itu kan pada titik-titik tertentu yang timbul bottleneck. Nah, bottleneck itu problem utama bagi dalam perjalanan arus lalu lintas ya, apalagi cukup jarak jauh gitu. Sehingga ini harus betul-betul terantisipasi dengan strategi jalan keluar itu, apakah nanti dengan kontraflow dan sebagainya, itu hal yang sangat-sangat memang sebagai ruang lingkup daripada manajemen lalin adalah seperti itu ya. Nah, tetapi yang harus dipersiapkan lebih jauh adalah bahwa karena lurus dan cukup jauh nanti antara yang Japek dan kemudian menyambung ke Bandung atau maupun ke Jawa nantinya itu memang persiapannya harus betul-betul out, dan pemerintah saya yakin itu sudah antisipasi itu. Hanya ketika macetnya yang panjang ratusan kilometer, nah di sini barangkali ada beberapa hal-hal yang harus terantisipasi, yang supaya dari sisi kelelahan kemudian kekurangan bahan bakar tadi sudah dipersiapkan dengan kerjasama dengan Pertamina. Tetapi insya Allah kalau ini pemerintah sudah prepare, ya, hanya action plan-nya tadi harus sesuai dengan apa yang akan terjadi. Saya yakin sebetulnya kemarin uji coba semacam itu ada kemacetan yang cukup, itu sesungguhnya warning. Warning adalah bahwa ketika nanti di bottleneck pertama dari Cikunir itu terantisipasi jangan sampai di situ bottleneck, karena sempit tuh.
Sedangkan dari Jakarta, bayangkan saja dari ujung Merak sampai dengan ke Cikunir itu ribuan. Yeah. Jangan sampai sekian tahun yang lalu pernah terjadi. Oh, sebelum itu masuk itu. Nah, jangan sampai itu karena sudah diberikan kelancaran Japek antara sampai dengan Kerawang Timur. Jangan sampai nanti bottleneck di Cikunir sampai terus saja. Nah, itu di sini antisipasi itu. Kemudian kedua adalah bottleneck ketika sampai di ujung di hilir. Nah, itu jangan sampai terjadi bottleneck juga. Nah, apalagi tadi Pak Dirjen mengatakan kalau pas kelelahan antar 38 km itu di situ nggak dapat rest area kan. Begitu ke rest area berikutnya pasti akan berjubel ke situ. Nah, di sini terantisipasi bagaimana nih? Ini jangan sampai pokoknya harus terus jalan terus sampai jangan sampai akan terhenti lama. Dan time budgeting juga harus dihitung. Baik. Pak Budi, kalau melihat dari beberapa titik yang kemudian menjadi catatan bagi Kementerian Perhubungan untuk diantisipasi bagi pemirsa baik arus mudik maupun arus balik begitu, Pak. Kalau beberapa titik yang menjadi catatan saya, yang pertama untuk yang kemacetan ya, atau kemudian terjadi satu lonjakan cukup tinggi di beberapa tempat yang kemudian potensi ada hambatan lah ya. Yang pertama untuk jalan nasional itu di sekitar dari mulai Cileunyi sampai dengan ke Nagrek sampai dengan ke Limbangan, kemudian ke arah Garut. Itu pasti selalu terjadi karena kita udah tahu semuanya jalan keluarnya adalah sepanjang belum dibangun jalan tol dari Bandung sampai dengan Tasik mungkin agak berat gitu. Karena memang volume kendaraan yang memang cukup tinggi pada saat momen-momen Lebaran maupun Natal Tahun Baru. Kemudian yang kedua adalah untuk yang jalan tol sendiri, sebetulnya dengan adanya jalan tol elevated ini sudah sangat terbantu sekali. Dan kita sudah melihat bagaimana kinerja jalan tol ini untuk mengurai antrian kendaraan yang sebelumnya selalu terjadi antara Jakarta sampai dengan Cikampek. Dan kita sudah memprediksi bahwa sekitar 30 atau 40% Jakarta elevated ini akan bisa mengurai kemacetan yang sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya ke Bandung itu bisa 4 sampai dengan 5 jam, kalau sekarang ini di bawah 3 jam sudah bisa sampai lagi ke Bandung. Artinya kecepatan bisa maksimal. Karena setahu saya yang sekarang saya berkali-kali juga mencoba di tol elevated kecepatan maksimal 80 itu bisa terjadi. Tapi kemudian pada saat kemarin yang volume kendaraan cukup tinggi karena memang puncaknya arus mudik, kemudian terjadi sedikit hambatan. Kemudian yang berikutnya selain tol elevated itu juga potensi ada mungkin ada hambatan juga. Berikutnya juga di Merak Bakauni ini sebagaimana kita lihat bersama, kita tahu bersama bahwa sekarang dari dari Bakauni sampai dengan ke Lampung sampai Terbanggi Besar sampai Kayu Agung, dan Kayu Agung sampai dengan ke Palembang, itu memang masih fungsional, belum operasional. Itu kan sudah terhubungkan dengan jalan tol. Itu sudah diprediksi juga oleh Pak Menteri Perhubungan ada peningkatan yang signifikan terhadap minat masyarakat melakukan perjalanan dari Sumatera maupun ke Sumatera ke Jawa atau Jawa ke Sumatera. Dan memang dari pengamatan kita untuk beberapa hari ini, di penyeberangan Merak Bakauni itu terjadi peningkatan. Baik untuk moda transportasi busnya, juga untuk kendaraan-kendaraan pribadi maupun sepeda motor. Termasuk juga adalah untuk penumpang pejalan kaki juga mengalami peningkatan. Tapi sampai dengan sekarang peningkatannya memang sedang kita lakukan pengamatan. Sampai dengan terakhir nanti kita lihat berapa sih akumulasi dari peningkatan sendiri. Tapi kita sudah siap mengantisipasi di Merak dengan Bakauni. Kemudian yang berikutnya adalah kemacetan juga bisa terjadi yang sedang saya selalu sampaikan dengan kepolisian adalah penanganan kita dari mulai Pejagan, kemudian Prupuk, kemudian Bumiayu, kemudian Aji Barang. Sepanjang jalan itu potensi terjadi kemacetan karena memang jalan itu yang pertama tidak ada alternatifnya kecuali mungkin masyarakat memilih tidak, kalau mungkin mau ke arah Purwokerto atau ke arah Purbalingga, Banjarnegara itu jangan menggunakan jalan keluar di Pejagan tapi keluar di Adiwarna di Tegal. Itu nanti ke Brebes baru kemudian akan Yang kita lakukan di situ adalah membagi kendaraan. Kalau masyarakat akan ke arah Purbalingga, Banjarnegara atau Kebumen, jangan keluar di Pejagan tapi keluarlah di Adiwarna yang di Slawi. Oke, baik. Kami harus jeda sejenak Pak Budi, Pak Bambang. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Newsroom.